merusak iman kita. Juga nanti akan merusak ibadah puasa kita. Ibu ya? Jadi tazkiyatul iman, membersihkan iman. Apa di antara kotoran-kotoran yang akan merusak iman kita dan puasa kita nanti? Yang pertama, syirik kepada Allah, berbuat musyrik kepada Allah. Yang kedua, khurafat, meminta-minta kepada selain Allah, apalagi orang yang sudah meninggal, khurafat. Tahayul, mempercayai, meyakini sesuatu yang tidak pasti, yang kabarnya dari binatang, dari burung. Dan yang keempat, hubbud dunia, yaitu orang yang cinta kepada dunia yang berlebihan, sehingga dia takut kalau hidupnya itu sengsara dan miskin, maka setiap hari mengejar dunia, mencari dunia, tidak kenal waktu, ibadah ditinggal, sholat ditinggal, semua ditinggal untuk mengejar dunia. Itulah kotoran-kotoran iman yang akan merusak iman kita dan kelak merusak ibadah puasa kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya tazkiyatul iman, membersihkan iman, mensucikan iman, tujuannya adalah untuk mengembalikan, membersihkan, mengembalikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membersihkan iman, mensucikan iman dari kotoran-kotoran tersebut, sesungguhnya ada tujuan yang mulia, yaitu mengembalikan hak-haknya Allah yang sudah dicurangi oleh kita. Apa Ustadz hak-haknya Allah yang sudah dikhianati oleh kita, yang sudah dicurangi oleh kita sebagai manusia? Pertama, haknya Allah, yaitu ditaati perintahnya. Ya, ditaati perintahnya dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Yang ketiga, haknya Allah, dipuji-puji asma'nya, disanjung-sanjung namanya. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang keempat, yaitu ditakuti murkanya Allah. Kita takut terhadap murkanya Allah dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ibu-ibu, dari 4 hak Allah itu, ya Bu ya, banyak manusia yang mengkhianatinya. Yang pertama, suruh taat kepada Allah, suruh banyak beribadah kepada Allah, tapi kenyataannya banyak manusia yang tidak taat dan tidak mau beribadah kepada Allah. Dicurangi hak. Diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan larangan-larangannya, malah sebaliknya larangannya itu dikerjakan. Padahal suruh Allah ditinggalkan, malah dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, Allah dipuji-puji, harus memuji-muji Allah dengan banyak berzikir. Malah yang dipuji-puji bukan Allah, yang diingat-ingat bukan Allah, tapi selain Allah. Yang keempat,
manusia mengkhianati haknya Allah, yaitu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita berbuat maksiat dan dosa. Kebanyakan manusia berbuat maksiat dan dosa tidak takut kepada Allah, tidak takut terhadap murka dan azabnya Allah. Berbuat dosa seenaknya saja, satu dikerjakan, satu lagi dikerjakan, terus setiap hari mengerjakan maksiat dan dosa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Jadi kita orang yang mengaku beriman kepada Allah harus tazkiyatul iman, harus membersihkan iman kita. Banyak yang mendustakan apa yang diperintahkannya, menjaga hak-haknya Allah. Ditaati perintahnya dengan ibadah, dijauhi larangannya, tidak berbuat maksiat dan dosa, dipuji-puji dengan banyak berzikir, takut kepada Allah, banyak beristighfar dan bertobat. Dan ini semua kaitannya dengan bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Orang yang beriman memang harus seperti itu, harus mempertahankan ketaatannya kepada Allah dengan banyak ibadah, karena nanti bulan suci Ramadan ibadahnya semakin banyak. Makanya pada bulan Rajab Sya'ban ini dilatih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melatih puasa sunnahnya karena nanti akan puasa wajib. Ya Bu ya? Dilatih dari sekarang banyak berzikirnya kepada Allah, karena nanti bulan puasa kita akan lebih banyak lagi berzikirnya, beriktikaf kepada Allah. Ya Bu ya? Di dalam bulan suci Ramadan, karena banyak pahala, banyak lagi ditingkatkan ibadahnya, maka banyak pula nanti pahala-pahala yang akan mengalir kepada orang-orang yang beriman. Itulah amalan terbaik yang pertama menyambut bulan suci Ramadan. Amalan terbaik yang kedua Ibu dalam pandangan tasawuf menyambut bulan suci Ramadan yaitu tazkiyatul qalb. Tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Ya Bu ya, membersihkan hati. Orang yang beriman punya kewajiban untuk membersihkan hatinya ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, mengapa Ustadz kok bulan Ramadan kaitannya dengan hati, harus membersihkan hati? Jawabannya adalah karena kemuliaan Ramadan, kesempurnaan bulan suci Ramadan itu salah satunya adalah tergantung kepada hati-hati hambanya yang sedang berpuasa. Kalau hatinya bersih, insya Allah puasa Ramadannya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya kotor, Bu, dari sifat dengki, dari sifat dendam, Ibu ya, dari sifat permusuhan, tuh, maka kelak masuk bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan tapi hatinya masih kotor dengan kebencian, dendam dan dengki, yakin tidak akan menggapai kesempurnaan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak akan mendapatkan pahala bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena hatinya masih kotor dengan sesama. Makanya dari sekarang tazkiyatul qalb, kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, iri, dengki, dendam, permusuhan, ria, sombong, ujub, semua harus dibuang jauh-jauh dari hati-hati orang yang beriman, agar kelak nanti masuk bulan Ramadan ibadah kita ibadah puasa yang sempurna, menggapai kemuliaan Ramadan yang sempurna, menggapai pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan sempurna.
Bu, bu, siap? Harus siap. Ibu ya? Siap? Harus siap. Bu, jadi kita harus legowo. Kira-kira Bu dari sekarang nih, Ustadz lagi bicarain tentang tazkiyatul qalbu dari sekarang. Ya Allah, saya punya kebencian sama siapa ya Allah? Oh, sama dia. Istighfar, ya Allah, ampuni saya. Ibu, ampuni saya. Masing-masing diri kita introspeksi. Bu, masing-masing diri kita introspeksi. Jangan keras kepala, jangan keras batu kepala kita, jangan kayak batu. Kita mengakui kita ini salah, kita ini banyak kotoran di dalam hatinya, tapi kita tidak mau untuk memaafkan orang lain, padahal sudah ngaji, sudah tahu hukumnya. Bu, lantas kalau begitu pertanyaannya untuk apa ngaji? Pertanyaan untuk apa ngaji? Untuk mendapatkan ilmu. Kalau sedikit-sedikit ilmu itu tidak dipraktekkan. Membahas masalah kebersihan hati, maka saat itu pula penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita harus dibuang jauh-jauh. Jangan ada kesombongan, jangan ada uzur, jangan ada keras batu sifat kepala kita. Ibu ya, jangan buang. Lebih baik kita mengalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita menang di hadapan manusia. Bu, lebih baik kita mengalah ya Bu di hadapan Allah. Dalam arti apa? Kita menang di hadapan Allah daripada kita menang di hadapan manusia. Mempertahankan egonya, kesombongannya dan lain-lain yang ada pada dirinya sehingga hati kita tetap kotor. Ya Allah, ampuni saya. Kenapa ya Allah? Kok hati saya begini apa? Padahal udah ngaji, udah lain. Wah, satu demi satu. Tidak suka benci sama orang, sama saudara kita. Istighfar ya Allah, ampuni. Bu, berlarut-larut menyimpan rasa benci, dendam di dalam hati sampai ke bawah tidur, sampai ke bawah sholat, nauzubillah, sampai ke bawah mati, maka kita sudah tahu jawabannya apa yang akan terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Kebencian, dendam, dengki, Bu, ke bawah tidur, ya Bu, ke bawah sholat, bahkan ke bawah mati. Sudah tahu kita jawabannya. Kita menjadi manusia apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Meninggal dengan membawa setumpuk penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita yang tidak mau kita bersihkan sampai asal menjemput kita. Nauzubillah, subhanallah. Jadi orang yang baik, orang yang penyabar, orang yang pemaaf seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau cari contoh siapa lagi Bu? Betul. Mau cari contoh siapa lagi Bu? Kalau bukan contoh yang sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya lembut, yang hatinya bersih, tidak ada rasa benci dan dendam yang menyimpan di dalam hati. Tidak ada. Rasulullah bersih hatinya, penyayang, pemaaf, sabar dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai umatnya mencoba untuk mensuri toladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh aspek yang ada pada diri Rasulullah. Ibu, hatinya bersih, ucapannya bagus, pandangan matanya sejuk, ibu ya, perilakunya juga sopan santun. Kan itu yang disebut seorang mukmin sejati, seorang yang bertakwa, mencari kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tazkiyatul qalb, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati, karena kita mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ibu, di dalam pandangan tasawuf, bagaimana cara menyambut datangnya bulan suci Ramadan?
yaitu tazkiyatun niyah. Apa Bu? Tazkiyatun niyah, yaitu membersihkan niat. Bu, membersihkan niat artinya meluruskan niat kita. Meluruskan niat kita dari semua perbuatan yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelak nanti masuk pada bulan suci Ramadan. Bu, jadi setiap apa yang akan kita kerjakan, kita luruskan dulu niatnya. Ya Bu, kita bersihkan dulu